Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 studi kelayakan bisnis akan mempresentasikan materi kami mengenai aspek teknis, operasional, dan teknologi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Galuh Monirani, NPM 1813031026, dan rekan saya Sumaryani Khairat, dan satu lagi rekan saya Yusril Ismail Syahzain. Adapun materi yang akan disampaikan yang pertama adalah aspek teknik dan operasional dalam studi kelayakan bisnis. Kemudian yang kedua adalah tujuan aspek teknis. Kemudian yang ketiga yaitu aspek teknologi dalam studi kelayakan bisnis. Selanjutnya ada perencanaan dan tata letak. Oke, langsung saja ke materi yang pertama yaitu mengenai aspek teknik dan operasional dalam studi kelayakan bisnis. Nah, ada beberapa aspek teknik yang dapat diterapkan dalam suatu perusahaan. Yang pertama adalah rencana produksi, kemudian yang kedua ada strategi bisnis, kemudian yang ketiga ada proses produksi, dan yang terakhir ada volume produksi. Oke, langsung aja ke materi. Yang pertama adalah aspek teknik dan operasional dalam studi kelayakan bisnis. Pada aspek teknik dan operasional dalam studi kelayakan bisnis ini terdapat beberapa aspek teknik, diantaranya adalah yang pertama rencana produksi, kemudian strategi bisnis, kemudian ada proses produksi, dan yang terakhir adalah volume produksi. Nah, yang pertama rencana produksi. Rencana produksi ini umumnya digunakan untuk menentukan tahapan-tahapan terhadap produk yang akan diproduksi, seperti dengan menentukan ide produk, kemudian ada membuat desain produk awal, kemudian ada membuat prototipe dan pengujian, dan yang selanjutnya adalah implementasinya. Nah, tahapan-tahapan tersebut terjadi pada rencana produksi. Yang selanjutnya yang kedua adalah strategi bisnis. Nah, agar barang atau jasa yang diproduksi itu akan memenuhi kebutuhan para konsumen, biasanya didahului dengan suatu kegiatan penelitian pasar dan pemasaran yang sering digunakan, yaitu untuk memilih strategi yang tepat. Jadi, sebelum kita membuat produk atau memproduksi produk tersebut, hendaknya kita adalah menentukan strategi bisnis yang akan kita gunakan untuk memasarkan produk tersebut, seperti dengan melihat kondisi pasar yang ada. Kemudian yang ketiga adalah proses produksi. Nah, pada proses produksi ini terjadi suatu proses seperti yang pertama adalah pembuatan produk, mulai dari pengemasan sampai dengan produksi sampai dengan pengemasan hingga pada tahap pemasarannya. Nah, yang selanjutnya adalah volume produksi. Nah, volume produksi ini adalah suatu kapasitas yang didefinisikan sebagai suatu kemampuan pembatasan dari unit produksi untuk memproduksi dalam waktu tertentu. Jadi, volume produksi ini adalah suatu kapasitas produk yang akan diproduksi nantinya. Jadi, kayak misal kita tentukan dalam kurun waktu 1 bulan kita memerlukan berapa banyak unit produk yang akan diproduksi. Gunanya adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar sesuai dengan kebutuhan yang ada, sehingga tidak akan terjadi suatu gap antara produksi dengan kebutuhan yang ada di pasar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilakan. Yaitu tujuan aspek teknis atau operasional. Secara umum ada beberapa hal yang hendak dicapai dalam penilaian aspek teknis atau operasi, yaitu yang pertama, agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat. Yang kedua, agar perusahaan dapat menentukan layout sesuai dengan produksi yang dipilih. Yang ketiga, agar perusahaan bisa menentukan teknologi yang tepat dalam menjalankan produksinya. Kemudian selanjutnya, aspek teknologi studi kelayakan bisnis. Ada beberapa aspek teknologi yang sering menjadi pertimbangan dalam sebuah perusahaan, yaitu yang pertama, teknologi perusahaan. Teknologi perusahaan berkaitan dengan pemilihan teknologi yang biasanya suatu produk tertentu dapat diproses yang lebih dari satu cara, sehingga teknologi yang dipilih juga perlu ditentukan secara jelas. Kemudian yang kedua, pemilihan mesin dan peralatan pemilihan teknologi pada proses produksi. Berarti memilih proses untuk menghasilkan produk atau pelayanan.
termasuk jenis teknologi dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, aspek kualitas dari teknologi. Kualitas dari sebuah produk merupakan suatu kesatuan karakteristik yang dapat menentukan apakah produk dapat memenuhi harapan para konsumen atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yusril Ismail Syah Zain, NPM 1853031006. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kedua teman saya tadi, yaitu Galuh dan juga Yani. Yang akan saya lanjutkan materinya yaitu perencanaan dan tata letak. Menurut Wigjo Subroto, tata letak pabrik dapat didefinisikan sebagai tata cara pengaturan fasilitas-fasilitas pabrik guna menunjang kelancaran proses produksi. Terus pengaturan tersebut akan memanfaatkan luas area atau space gitu untuk penempatan mesin atau fasilitas penunjang produksi lainnya, dan juga kelancaran gerakan-gerakan material. Dan dalam tata letak pabrik itu ada dua hal yang diatur letaknya, yaitu pengaturan mesin atau yang disebut mesin layout, dan pengaturan departemen yang ada dari pabrik, ya itu disebutnya departemen layout. Tata letak yang dapat membantu organisasi mencapai sebuah strategi yang menunjang diferensiasi, biaya rendah atau respon cepat. Kemudian semua kasus desain tata letak harus mempertimbangkan bagaimana untuk dapat mencapai, yaitu yang pertama ya, utilisasi ruang, peralatan, dan orang yang lebih tinggi. Yang selanjutnya, aliran informasi, barang, atau orang yang lebih baik. Yang terakhir yaitu moral karyawan yang lebih baik, juga kondisi lingkungan kerja yang lebih aman. Nah, itu saja dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.